Persembahan Oh, dari di surga luar. masih ada persembahan lagi, Pak Pendeta. Ada persembahan dari bangsa-bangsa dimasukkan ke surga. Karena Persembahan apa surganya kan itu? ada di bumi. Dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang? Pak Didi, bentar, Pak Didi. Kemungkinan besar emas, ya, emas dan barang-barang permata. Jadi emas itu buat kasih Tuhan atau buat siapa itu nanti di surga? Buat di surga, untuk kepentingan surga. Kita nggak perlu emas. Di surga mungkin mau bikin apa, jalan ditambahin ada cabang-cabang begitu. Oh, Persembahannya ada. berarti emas itu dibuat jalan mungkin ya untuk. Kemungkinan besar jalan karena ada ayat Alkitab jalannya dari emas. Oh, iya. Bantah. Gimana Wah, cerita? memang habis Alkitab ini. Aku nggak berani lah. Memang ini orang benar-benar habis Alkitab ini. Nggak akan Anda bisa bantah. Markus 6 ayat 3 jelas disebut Yakobus, Yoses, Simon, dan Yudas. Anda baca juga 2 Yohanes 1 ayat 4. Ibu yang terpilih separuh dari anakmu tidak percaya. Jadi yang tidak masuk surga nanti Yoses sama Simon, laki-lakinya sama 2 adik perempuan, sama bapaknya. Bapaknya Yesus nggak masuk surga loh. Baru denger Yosef. loh. Yosef, Ya, Yusuf nggak masuk surga. Baru denger Kenapa? ya. kenapa? Ya itu, jadi yang percaya Yesus itu cuman Maria, kemudian Yakobus yang menulis kitab Yakobus, dan Yudas yang menulis kitab Yudas. Sementara Yoses dan Simon tidak percaya. Kenapa Lalu itu? kedua adik perempuan. Ya. 2 Yohanes 1 ayat 1 dan 4. 2 Yohanes 1 ayat 1 dan 4. Ibu yang terpilih. Lalu ayat 4, separuh dari anak-anakmu tidak percaya. Clear? Very clear, 1 menit. Oh iya, memang luar biasa memang. Nah, kau bingung lagi kan, Bang Pak Mini? Pendeta, aku mau nanya dikit, Pak Pendeta. Ya, boleh. Nanya aja. Enggak, karena Pak Pendeta ini memang benar-benar hafiz Alkitab ini, luar biasa dia ini. Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru dengan Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama itu sama nggak orangnya, sosoknya? Sebenarnya sama, cuman yang di perjanjian lama roh. Tuhan yang masih Tuhan yang roh, ya. Makanya dibedakan menjadi Tuhan huruf besar semua. Yang di bumi fisik manusia itu Tuhan juga tapi fisik. Bingung juga toh. Kok Tuhan fisik? Ya toh? Kok Tuhan fisik? Bingung yang keberapa ini? Ya. Tuhan yang fisik ini mati disalib lalu bangkit jadi Tuhan yang roh. Ya. Pak Pendeta, Bingung aku mau baca ayat dulu Pak Pendeta di 2 Samuel 6 ayat 18 Pak Pendeta. 2 Samuel 6:18 coba, mungkin aku jadi ingat nanti. Langit yang mengatasi segala langit pun tidak akan bisa menampung engkau. Ya, betul. Sudah, cuman begitu Sudah, doang. Pak? Iya. Ya. Emang langit ada berapa tingkat? Langit 7 tingkat. Salah, 3. Oke, 3 lah, taruh 3 dulu lah. Ya, langit yang melintasi langit artinya langitnya bumi ada 2 tingkat. Nggak bisa Langit yang menampung mengatasi engkau. segala langit. Betul, itu langitnya bumi 2 tingkat. Baru ada langit ketiga ini milik Allah. Yang bisa menampung tahta Allah, langit tingkat 3. Yang bisa menampung Allah loh ya. Tapi Langit kenapa tingkat Allah 1. bisa datang ke dunia menjadi Yesus? Ya bisa saja, itu untuk menyatakan penyataan Allah. Kenapa dunia bisa menampung Allah itu? Kenapa? Kenapa dunia bisa menampung Allah sedangkan 2 Samuel 6 ayat 18 kan langit yang mengatas segala langit juga tidak akan bisa menampung engkau. Ya, karena harus jadi fisik, makanya jadi fisik. Masuk akal Pak Didi. Masuk Sama akal itu. sama 2 Tawarik 6:18. 2 Tawarik 6:18, Pak. Tetapi benarkah Allah 2 Tawarik 6:18 itu sama itu. Ya, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak akan dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah Ya yang sudah, itu tidak ada yang salah. Allah ke bumi jadi manusia. Kalau saya maknanya Pak gini Pak, Tuhan nggak akan cukup, bumi ini nggak akan cukup menampung. Ya sudah, kan kamu kalah hafal dengan saya Alkitab. Nyerah aja dah.
Oh ya, kita kalah hafal aja Bang Andi Silitonga. Iya, jadi jangan tafsir. Kamu tafsirmu nggak ada apa-apanya sama saya. Oke Pak, jadi gini Pak Hadi, nggak apa-apa. Gini Pak Hadi, di 1 Timotius 1:17 sama 1 Timotius 6:16 itu dikatakan Tuhan tuh tak nampak, Maha Esa, tak bukan manusia dan sebagainya Pak. Gitu Pak. Ngerti? Ya. Ngerti. Anda harus baca Titus 2 ayat 13. Penyataan bukan pernyataan. Penyataan Allah yang tidak nyata menjadi nyata. Penyataan Allah Maha Besar Yesus Kristus. Appearing of great God. Jadi Yesus yang manusia itu penyataan bukan pernyataan ya, yang tidak nyata menjadi nyata tuh. Jadi Timotius nggak bertentangan ya. Ketika menjadi manusia ada ayatnya, Titus 2 ayat 13. Penyataan Ini kontra lagi nih Pak dengan Urus Tuhan dulu Pak Pendeta. kontra lagi Pak dengan Keluaran 33:20 sama Yohanes 5:37 Pak. sama aja. Yohanes 5:37, Bapak itu bisu mau ngomong naon. Suara. Keluaran 33:20 Pak. Manusia tidak bakal bisa melihat. 33:20 itu adalah kalau kamu melihat aku, kamu gosong. Ya, nggak bisa manusia melihat Tuhan mati. Nggak bisa mati, gosong Nah. jadi debu. Tapi ternyata Yesus Tuhan katanya turun ke bumi. Nah ini dia, kan Tuhan yang fisik itu Allah yang berkarya. Makanya Yesus berkata, aku guru dan Tuhan. Yohanes 13:13. Oleh kalian diganti, aku guru dan tuan-tuan. Kurios tuh, jahat banget kalian tuh. Jelas aku guru dan arkontas, kalian ganti jadi kurios. Jahat banget kalian. Tuhan kamu ganti tuan-tuan. Kalau kuri itu satu, kalau kurios itu jamak. Tuan-tuan udah gitu jamak lagi. Jahatnya luar biasa. Nah, itu kan kitabnya Pak Atidi sendiri. Siapa nih ya? Kayak tanda kok. Ya kalau kitab saya kan Yesus berkata aku guru dan Tuhan. Tuhan. Oke? Oleh Tritunggal diganti aku guru dan tuan-tuan. Ngerti? Iya ya. Ngerti Pak, ngerti. Gara-gara Tritunggal. Jadi Bang Mimi. kurios itu tolong dibuang Pak. Kurios itu tolong dibuang. Mestinya aku guru dan arkontas. Keren ini. Kalau ini keren. Jadi Nah, jangan ribet. pakai kurios Pak. Itu Anda menghina Yesus. Yesus Tuhan kamu bilang tuan-tuan. Mending tuannya satu. Jamak lagi. Jamak lagi. Malah tambah bingung Pak Atidi ya. Kalau satu itu kuri, kalau jamak itu kurios. Iya enak ini, jelas ini. 1 menit very clear. Very clear. Mm-mm. Kalau aku lihat dari cara Pak Pendeta ini menjelaskan, pertama Pak Pendeta ini memang hafiz Alkitab. Yang kedua kayaknya pengalaman Pak Pendeta ini sudah pernah kayak dari surga kayaknya ini. Enggak, saya pernah dikuasai roh ya. Mimpi, dalam Dikuasai mimpi atau roh. tunggu dulu, dalam mimpi atau benar-benar Enggak dalam mimpi. nyata? Seperti yang dialami oleh Yohanes ya. Jadi kita dikuasai roh begitu. Dikuasai roh, saya ditunjukin alam maut. Jadi saya tuh detail banget alam maut ngerti. Yang kedua saya ditunjukin penghakiman. Jadi nanti kelompok penghakiman sebegitu cepatnya karena yang dihakimi harus 556 miliar orang. Tuh. Coba disampaikan gambarannya dulu. Gambarannya ya. Oke. Ya. Jadi nanti di dalam penghakiman dulu itu dibagi 1, 2, 3, 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok kambing dan domba. Kambing dan domba. Kambing dan domba itu dihakimi, tidak dihakimi sih, cuman dilihat pakai kitab kehidupan. Langsung itu sebentar ya. Sebentar beres. Kemudian yang kedua penghakiman Musa. Kepada orang Yahudi, Musa kan bilang yang menghakimi kamu itu Musa nanti. Yesus kan bilang begitu. Semua dari yang dulu zaman-zaman kitab Musa, zaman-zaman agama Yahudi yang menghakimi Musa. Lalu yang ketiga, penghakiman 12 rasul kepada 12 suku Israel. Dihakimi semua. Nah, yang seru adalah penghakiman rame-rame. Ini paling seru ya.
Yesus memberi ilustrasi ya. Ada empat kelompok ya. Ini kelompok Tritunggal ya. Kelompok pertama Tritunggal nih. Tritunggal bawa kitab semua, pada bawa kitab semua. Udah nyenggol aku nih berarti ini Pak Pendeta. Nah, ya pokoknya Tritunggal lah ya. Tritunggal Aku bawa kan kitab Tritunggal nih, Pak ceritanya Pendeta nih. nyenggol nih. Bro Mei, siapin bener juga sekalian. Ya. Jadi apa bawa kitab ya. Lalu dia ditanya ya toh. Kasih simulasi dulu satu gerbong ya. Isinya kurang lebih 100 orang. Ini kamu salahnya di sini ya. Itu kamu kitabmu, kamu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada itu. Oke, ya. Lalu go to hell semua, go to the lake of fire. Pertama pelan dulu satu gerbong. Habis itu seperti cahaya. Karena gerbong ini bisa memuat 5 juta gerbong. Seperti cahaya, cuing gitu. Cuing, masuk semua ke neraka. Terus semua ada 4.900 keyakinan sekarang ini. 4.300 keyakinan di jagat raya sekarang ini. Jadi nanti dibagi-bagi cepet tuh, kasih simulasi satu gerbong twing, satu gerbong twing, satu gerbong twing. Kalau Valen masuk Itu di kategori yang mana itu Pak Pendeta? Nah, Valen Valen masuk domba itu. masuk di domba. Oh, dia domba ya. Ya. Kalau saya Dia masuk itu tadi yang bawa kitab tadi itu. saya kan Tritunggal, masuk di kategori mana? Ya. Yang kategori go to the lake of fire. Oh, kalau Pak Pendeta? Oh, kalau kita nggak di situ dihakiminya, kita sudah kebangkitan pertama rapture. Oh, iya, diprioritaskan ya. Orang-orang Kristen penyembah Yesus Kristus itu di kebangkitan pertama. Ini kan kebangkitan terakhir, penghakiman terakhir. Berarti diprioritaskan ya. Di kebangkitan pertama. Ayat Alkitab nulis kebangkitan pertama ya. Tapi nanti di surga Pak Pendeta ada istri dan anak nggak itu? Atau Pak Pendeta sendiri? Nggak ada. Jadi tidak mengenal istri dan anak, tidak punya gender lagi perempuan. Cuman jabatannya macam-macam. Paling tinggi raja. Oh, Ya. tapi raja kan cuma Tuhan itu sendiri. Kok kenapa kita bisa jadi Ya. raja Pak Pendeta? R-nya huruf kecil. Makanya Yesus itu raja di atas segala raja. Raja oh, ya, R huruf besar. benar ya. Yesus Kita raja di itu atas raja-raja raja, kecil. kita raja di bawahnya ya. Ya, R-nya huruf kecil kita. Oh, iya, Raja benar. R-nya huruf kecil. Ada banyak raja nanti ya. Ke-12 rasul itu jadi raja dan orang-orang yang dipilih secara khusus oleh Yesus itu jadi raja. Punya umat nanti punya pengikut, punya wilayah gitulah. Jabatan nomor 2 pemuji, jabatan nomor 3 adalah penyembuh, jabatan nomor 4 adalah kolektor. Ini supaya mudah aja mengkoleksi persembahan. Persembahan Oh, dari di surga luar. masih ada persembahan lagi Pak Pendeta. Ada persembahan dari bangsa-bangsa dimasukkan ke surga. Karena Persembahan apa surganya itu? kan ada di bumi. Dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang? Pak Teddy, bentar, Pak Teddy. Kemungkinan besar emas, ya emas dan barang-barang permata. Jadi emas itu buat kasih Tuhan atau buat siapa itu nanti di surga? Buat di surga, untuk kepentingan surga. Kita nggak perlu emas. Di surga mungkin mau bikin apa, jalan ditambahin ada cabang-cabang begitu. Oh, Persembahannya ada. berarti emas itu dibuat jalan mungkin ya untuk. Kemungkinan besar jalan karena ada ayat Alkitab jalannya dari emas. Oh, iya. Kan nambah terus toh surga itu Luar akan biasa nambah. Pak Pendeta ini memang luar biasa, benar-benar luar biasa ini. Ya. Jadi Saya baru surga tahu. itu tambah kurang. Nanti yang dari ini di bumi baru, jangan bicara bumi sekarang. Di bumi baru, orang yang mati beriman pada Yesus masuk surga. Di surga ada pemberontakan juga. Yang tidak setia merasa bosen lah berontak, masukin ke neraka berkurang 1, masuk dari bumi tambah 1. Jadi tambah kurang. Enggak lah Pak Pendeta, di surga kalau bosan kita kan tinggal pindah ke Tidak, surganya perhatikan tetangga sebelah. baik-baik. Perhatikan baik-baik. 2 Petrus 2 ayat 4. Malaikat saja sampai hari ini ada yang berbuat dosa. Malaikat. Pak 2 Pendeta, Petrus 2. Pak Pendeta, kalau di surga nanti kalau kita bosan kita tinggal pindah ke surganya tetangga sebelah, kan ada 72 bidadari di situ. Jangan begitulah, itu nggak Oh baik. iya, maaf. Dikurang-kurangi 100 istri. Oh iya. Tidak usah seperti itu. Jadi ayat Oh iya, maaf, Alkitab Pendeta. mengatakan, Maaf. Ya, sampai hari ini masih ada malaikat berbuat dosa. Lalu ditaruh di gua-gua. Sampai hari ini. Jadi terus malaikat itu kurang satu. Sekarang jumlah malaikat di surga 66 miliar 700 juta.
kurang satu, nggak digabungin sama malaikat yang jadi setan dibawa oleh ekor iblis, nggak digabungin, ya. Baru dengar pasti, itu di surga. baru kaget saya Itu di mendapatkan surga. ilmu baru. Nah, tak kasih tahu alam maut, ya. Alamat gimana? Alam maut itu cara masuknya kayak orang mau tambang emas. Pertama turun dulu bikin sumur yang disebut the Oh, kayak bottomless. macam terowongan Hamas gitu. Enggak, ini turun dulu, jangan mendatar dulu, turun kayak sumur yang disebut jurang maut. Ya, turun dulu, mungkin sekian kilometer gitu, turun betul-betul turun kayak sumur, lalu baru di dalam cabang-cabang. Yang cabangnya banyak disebut alam maut, yang makin ke dalam lagi disebut kerajaan maut. Semuanya sekarang digembok oleh Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 18. Kalau Anda dari jadi pendeta palsu, Anda masuknya di paling dalam tempatnya iblis, tapi iblisnya sudah diusir sekarang, ya. Sekarang ini iblisnya diusir. Tapi itu di tempat paling dalam. Anda jadi Mesias palsu, jadi nabi palsu, jadi antikris, ya, teriak-teriak Yesus